Sobat Noba, BTTH Ranah Kaisar episode 796 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dalam pertarungan sengit melawan Hua Chan, Xiaoyan mengalami tekanan yang luar biasa. Semua serangannya, baik kekuatan fisik maupun serangan jiwa, gagal menembus pertahanan energi pedang Hua Chan yang sangat mengerikan. Bahkan, senjata dan tubuhnya sendiri hampir hancur akibat serangan lawannya. Terdesak hingga batas terakhir, Xiaoyan akhirnya mempertaruhkan seluruh kekuatannya dengan membangkitkan api pemusnah, sumber kekuatan terkuat miliknya. Dengan api tersebut, ia akhirnya mampu menahan dan bahkan bertarung seimbang melawan Hua Chan. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Xiaoyan menggunakan teratai api amarah Buddha, sementara Hua Chan membalas dengan tebasan pedang absolut. Kedua kekuatan menghancurkan arena pertempuran, dan meskipun tubuh Xiaoyan hampir hancur, ia tetap memaksakan diri maju untuk melancarkan pukulan terakhir yang menentukan kepada Hua Chan. Di medan perang kekacauan, gema kehancuran yang seakan mampu memusnahkan segalanya perlahan-lahan memudar, seolah baru saja sirna dari ruang dan waktu. Tiba-tiba, Xiaoyan membuka kedua matanya dengan tajam. Pertempuran yang baru saja ia alami terasa seperti sebuah mimpi yang panjang dan kelam. Dalam ingatannya, tubuhnya sebelumnya telah hancur parah, jiwanya terkuras hingga ke batas terakhir, dan seluruh kekuatannya hampir habis. Namun saat ini, semua luka itu telah lenyap tanpa jejak. Tubuhnya kembali utuh, jiwanya pulih sepenuhnya, dan ia berdiri dengan sempurna di atas sebuah platform. Satu-satunya hal yang masih tersisa hanyalah detak jantungnya yang berdegup keras seperti genderang kuno, serta getaran samar yang masih bergema di kedalaman jiwanya. Semua itu seakan menjadi bukti bahwa pertempuran barusan benar-benar nyata, sebuah pertarungan yang begitu sengit dan mematikan. Tanpa sadar, Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Di sana, melayang di atas kepalanya, terdapat energi kekacauan yang melambangkan hasil dari seluruh pertempuran yang telah ia lalui, sekaligus tanda kelayakannya untuk terus menantang lawan berikutnya. Namun sesuatu terasa aneh, kabut energi kekacauan itu masih melayang seperti sebelumnya, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Bagaimana bisa? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Xiaoyan bergumam pelan, kebingungan. Ia tidak mampu memahami situasi ini. Tidak ada siapapun di tempat itu yang dapat menjawab pertanyaannya. Ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus mempertanyakan misteri yang ada di sini. Setelah merenung sejenak, sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Mungkinkah pada saat terakhir itu dianggap sebagai hasil imbang? Xiaoyan bergumam lirih, dadanya naik turun cukup lama, seperti akhirnya ia berhasil menenangkan diri. Pertarungan Hua Chan sebelumnya memang berakhir hampir dengan kehancuran bersama. Ia bahkan menggunakan kekuatan yang hampir setara dengan bunuh diri demi melawan lawannya hingga titik akhir. Pada akhirnya, keduanya jatuh pada saat yang sama. Karena itu, pertempuran tersebut dihitung sebagai imbang. Itulah sebabnya 3.000 aliran energi kekacauan milik Xiaoyan tidak berkurang sedikit pun. Perlahan, ia duduk bersila di atas platform. Kedua matanya tertutup dan ia tidak lagi memperdulikan energi kekacauan yang melayang di atas kepalanya. Sebaliknya, ia menenggelamkan seluruh kesadarannya ke dalam ingatan tentang pertempuran yang baru saja terjadi. Setiap detik, setiap gerakan, setiap detail kecil dari pertarungan pelawan Hua Chan, ia telah kembali dengan sangat hati-hati. Semakin ia merenung, semakin jelas baginya bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan. Memang,
Pada akhirnya ia telah menggunakan api pemusnah abadi, kekuatan puncak dari jalan api. Namun, apakah kekuatan itu benar-benar telah mencapai batas tertingginya? Jika Xiaoyan ingin membuat api tersebut memiliki kekuatan yang benar-benar menghancurkan dan tak tertandingi, maka ia membutuhkan lebih banyak sumber api asli. Hanya mengenalkan bintang api yang ia miliki saat ini masih jauh dari cukup. Pertempuran ini membuat Xiaoyan memahami satu hal dengan jelas. Ia harus memperoleh lebih banyak asal-usul api, bahkan jika itu berarti mencarinya dari berbagai dunia. Seperti halnya api milik Xian Huo Yao Fei. Hanya dengan cara itulah api pemusnah abadi dapat mencapai kekuatan puncaknya. Selain itu, jika kekuatan jiwa mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi, yakni alam tanpa harapan yang lebih kuat, maka kemenangan dalam pertempuran tadi mungkin akan jauh lebih mudah. Begitu pula jika tubuh keabadian fisik dewa kunonya mampu menembus alam surga, maka hanya dengan kekuatan fisik saja ia mungkin sudah bisa menang. Namun, baik dalam api, jiwa, maupun tubuh, untuk melangkah maju satu tingkat saja merupakan kesulitan yang luar biasa baginya. Terlebih lagi, lawan yang ia kalahkan tadi hanyalah bayangan yang pernah ditinggalkan Hua Chan. Ia bahkan tidak tahu apakah sosok Hua Chan ini berasal dari 1000 tahun yang lalu atau bahkan 10.000 tahun yang lalu. Jika Hua Chan yang sebenarnya benar-benar ingin membunuhnya, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Memikirkan hal itu membuat punggung Xiaoyan merinding dingin. Ia teringat bagaimana dirinya telah berjuang mati-matian untuk menyelesaikan 3 syarat yang diajukan oleh Hua Chan. Baru sekarang ia menyadari bahwa mungkin saja ia telah dipermainkan tanpa menyadarinya sama sekali. Namun dari berbagai tanda yang ditunjukkan Hua Chan, jika dibandingkan dengan perilaku kelompok gila dalam sidang Zhang Misi, maka Hua Chan justru tampak jauh lebih masuk akal. Saat Xiaoyan masih tenggelam dalam pikirannya, platform di bawah kakinya tiba-tiba menghilang. Medan perang kekacauan kembali bergemuruh dan muncul di sekelilingnya. Kini, Xiaoyan menjadi pihak yang dipilih. Di hadapannya muncul sebuah sosok yang memancarkan aura kuat. Itu adalah seorang wanita dari ras iblis. Tubuhnya melayang di udara dengan tinggi hampir 3 zang. Di punggungnya terbentang sepasang sayap hitam raksasa yang memancarkan cahaya gelap. Tubuhnya memiliki proporsi yang luar biasa kuat, penuh dengan kekuatan eksplosif. 2 tonjolan besar di dadanya terbuka tanpa menutup. Sementara kulitnya yang berwarna perunggu ditutupi oleh otot-otot keras seperti naga yang menggulung. Seluruh tubuhnya memancarkan keindahan liar yang ekstrim. Pada kulitnya terdapat pola ungu aneh. Sementara 2 sayapnya berdenyut dengan energi iblis. Xiaoyan menghampal penampilan wanita itu dengan sangat jelas di dalam pikirannya. Setiap sosok yang muncul di medan perang kekacauan mungkin saja memiliki bayangan di dunia nyata. Bisa jadi mereka adalah para ahli kuat yang pernah hidup di masa lalu. Mengingat mereka tentu tidak akan merugikan jika suatu hari ia benar-benar bertemu mereka di dunia nyata. Maka setidaknya ia sudah memiliki persiapan jika harus menjadi musuh. Tanpa banyak kata, kedua sosok itu langsung meledakkan pertempuran di dalam medan perang kekacauan. Kali ini, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun. Sejak awal, ia langsung menghancurkan bintang putih di tengah dahinya. Kekuatan pemecah hati dari keabadian fisik meledak dengan kekuatan maksimum. Ia tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Berkat pengalaman bertarung melawan Hua Chan sebelumnya, Xiaoyan kini telah lebih memahami batas kekuatan tertingginya sendiri. Jika bisa menghancurkan lawan dalam satu serangan penuh, maka tidak perlu berlama-lama berputar dalam pertarungan. Tinju emas yang dililit api pemusnah abadi langsung menghantam tanpa memperdulikan pertahanan apapun.
Serangan itu menghantam kedua sayap wanita iblis tersebut. Dalam sekejap, ribuan bulu sayap hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang semula tampak sangat tangguh langsung runtuh seperti tanah longsor. Kekuatan mutlak Xiaoyan menghancurkan tubuh fisiknya sehingga pecah berkeping-keping, berubah menjadi kabut ungu yang menyebar di udara. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan yang mudah. Jika dibandingkan dengan pertarungan melawan Hua Chan sebelumnya, kemenangan ini terasa terlalu sederhana. Walaupun jumlah energi kekacauan yang dimiliki keduanya hampir sama, tingkat kekuatan mereka ternyata berbeda sangat jauh. Hal itu membuat Xiaoyan menyadari satu hal penting. Dalam perang, dewa kekacauan terdapat unsur keacakan, atau seperti yang pernah dikatakan Hua Chan, keberuntungan. Jika seseorang cukup beruntung atau cukup berhati-hati, maka ia mungkin dapat melangkah jauh dalam perang ini. Energi kekacauan di atas kepala Xiaoyan mulai bergolak. 3.000 aliran energi dari wanita iblis itu langsung menyatu dengan miliknya. Cahaya emas meledak terang. Kini di atas kepala Xiaoyan melayang 6.000 aliran energi kekacauan, berputar seperti galaksi bintang yang mempesona. Di batu prasasti peringkat, nama Xiaoyan terus naik. Akhirnya ia mencapai peringkat ke-6.000. Setelah pertempuran selesai, seluruh kondisi tubuhnya kembali pulih sepenuhnya. Sekarang giliran Xiaoyan memilih lawannya. Di hadapannya muncul 3 bayangan hitam. Ia langsung memilih yang memiliki jumlah energi kekacauan paling banyak. Di atas kepala bayangan itu melayang 10.000 aliran energi kekacauan. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan segera membuat pilihannya dan kembali turun ke medan pertempuran. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula kewaspadaan di dalam hatinya. 6.000 energi kekacauan yang ia miliki sekarang didapatkan dengan susah payah. Jika ia kalah, maka semua usahanya akan hancur dalam sekejap dan ia harus memulai dari awal. Di hadapannya, kini berdiri sebuah sosok tinggi. Ketika aura orang itu menyebar, Xiaoyan tiba-tiba tertegun. Bukan karena aura itu sangat menakutkan, namun karena aura darah dan energi yang dipancarkannya terasa sangat mirip dengan miliknya sendiri. Itu adalah aura dari ras keabadian fisik. Xiaoyan terkejut sekaligus gembira. Walaupun ras kuat itu kini telah punah, namun dalam perang dewa kekacauan yang melintasi masa lalu dan masa depan, tentu saja mereka pernah memiliki tempat di dalamnya. Sosok di depannya memiliki tinggi yang hampir sama dengan Xiaoyan. Bahkan tubuhnya terlihat sedikit lebih ramping. Kulitnya berwarna emas gelap, seolah-olah ditempa langsung oleh kekuatan ilahi. Tubuhnya sendiri tampak seperti senjata dewa paling sempurna. Aura yang dipancarkan begitu kuat. Xiaoyan segera membuat penilaian dalam hatinya. Puncak alam kuno, setengah langkah menuju alam surga. Itulah kesimpulannya. Namun, ia tidak mengetahui nama ahli ras keabadian fisik itu. Tanpa menahan diri sedikit pun, lawannya langsung melangkah maju 1 langkah. Bom! Platform di bawah kaki mereka bergetar hebat, seolah dihantam oleh palu dewa raksasa. Kekuatan fisik yang murni dan ekstrim membuat ruang di sekitarnya retak dan runtuh. Sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, sebuah tinju sederhana yang dipenuhi simbol emas gelap telah muncul tepat di depan Xiaoyan. Kecepatan melampaui batas yang dapat ditangkap oleh mata. Itu adalah kecepatan ekstrim yang sepenuhnya didorong oleh kekuatan tubuh fisik murni. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di part selanjutnya.